Halo semuanya, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah peradaban megah, kota yang ramai, bahkan kerajaan yang dipercaya akan abadi, bisa hilang hanya dalam sekejap, hanya oleh sesuatu yang selama ini berdiri diam di depan mata, yaitu alam. Sejarah dunia pernah mencatat banyak kisah kejatuhan kerajaan karena perang, perebutan tahta, atau konspirasi. Tapi ada satu musuh yang tidak pernah diumumkan, tidak pernah bernegosiasi, dan tidak pernah gagal, yaitu bencana alam. Dan hari ini, saya akan mengajak kalian untuk berjalan menelusuri jejak sejarah itu, sebuah cermin besar untuk kita semua. Bayangkan, sebuah kota kecil di Italia kuno bernama Pompei. Kota yang cerah, pasar yang ramai, murai indah di dinding-dinding rumah, dan kehidupan yang penuh musik serta pesta. Di luar kota itu berdiri sebuah gunung yang tampak biasa saja, yaitu Vesuvius. Penduduk Pompei bahkan menjadikannya latar foto di zaman sekarang. Tapi pada tahun 79 Masehi, gunung yang dianggap tenang itu bangun dengan cara yang paling kasar. Ledakan besar, suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Dalam hitungan menit, langit gelap. Abu panas berjatuhan seperti hujan neraka. Beberapa orang masih tidak percaya. Mereka menunggu tanda-tanda lain. Mereka tidak berlari. Dan dalam beberapa jam, Pompei lenyap. Terkubur sedalam 6 meter, membeku selama 1700 tahun. Apa yang kita pelajari? Kadang bahaya itu tidak datang dalam bentuk yang kita takuti. Justru dari hal yang kita anggap sepele. Lalu, coba kita lihat Indonesia, negara dengan gunung api aktif terbanyak di dunia. Berapa banyak dari kita yang tinggal di kaki gunung, tapi tak tahu apa yang harus kita lakukan ketika ia bangun. Sekitar 3.600 tahun yang lalu, sebuah letusan raksasa di Pulau Terra atau Santorini memicu tsunami, gempa bumi, dan perubahan iklim. Peradaban Minoa, salah satu yang paling canggih di zamannya, hancur tanpa bisa bangkit. Dalam legenda Yunani, banyak ahli percaya bahwa bencana ini menghidupkan kembali kisah tentang Atlantis, kota megah yang tenggelam oleh murka alam. Benar atau tidak, yang jelas satu hal, alam bisa menghapus jejak sejarah hanya dengan satu denyut. Apakah kita berbeda hari ini? Indonesia punya sejarah tsunami Aceh 2004, Palu 2018, dan Krakatau 1883. Tapi, berapa banyak dari kita yang benar-benar siap jika laut kembali mengamuk? Peradaban besar seperti Mesopotamia, Mohenjo-daro, dan Mesir kuno tumbuh karena sungai, Tigris, Eufrat, Indus, dan Nil. Tapi sungai yang sama juga menghancurkan mereka. Banjir besar yang berubah arah gagal ditangani, atau menjadi lebih parah karena perubahan iklim membuat kota-kota runtuh, sistem irigasi rusak, pertanian gagal, dan masyarakat perlahan meninggalkan tanah airnya. Sungai itu hidup, bergerak, dan berubah. Manusialah yang lambat membaca tanda-tandanya. Kalau itu bukan cermin bagi Indonesia, saya tidak tahu apa lagi. Negara kita dilewati sungai besar dan kecil. Setiap tahun, banjir datang bagaikan tamu rutin. Tapi kita tetap kaget, seolah-olah ia datang tanpa undangan. Padahal, setiap tumpukan sampah yang kita buang, setiap hutan yang habis, setiap drainase yang dipersempit, kita sendiri yang menulis undangan itu. Kita sering berkata, kalau negeri maju, bencana pasti dikelola dengan lebih baik. Nyatanya, tidak sesederhana itu. Tahun 1923, Tokyo dan Yokohama luluh lantau oleh gempa 7,9 magnitudo. Tahun 2011, tsunami besar melibas Tohoku, bahkan menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Yang menarik adalah bagaimana Jepang bangkit. Mereka tidak sibuk menyalahkan gunung, laut,
atau siapapun. Mereka membangun budaya disiplin, budaya siaga, budaya belajar dari tragedi, karena bagi mereka bencana bukan kejutan, tapi bagian dari hidup. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita juga negara rawan gempa, tsunami, dan letusan gunung. Namun setelah tragedi berlalu, kita sering kembali lupa. Bencana baru dianggap serius hanya ketika korbannya sudah banyak. Sejarah Indonesia sendiri penuh dengan bencana besar yang mengubah arah hidup masyarakatnya. Letusan Tambora 1815 menjadi letusan terbesar dalam sejarah manusia modern, mengubah iklim dunia. Krakatau 1883 menghancurkan 165 desa, dan suaranya terdengar hingga Australia. Kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara seperti Kediri dan Majapahit, beberapa wilayahnya tenggelam, berpindah arah sungai, atau tergulung lahar akibat aktivitas vulkanik. Namun, satu pola yang selalu berulang. Kita tidak pernah benar-benar belajar. Ada daerah yang dibangun di tempat yang seharusnya menjadi zona merah. Ada pembangunan yang memaksa sungai berubah arah. Ada hutan yang ditebang, padahal gunung butuh akar untuk tidak longsor. Dan ketika bencana datang, kita baru gelisah. Indonesia itu bukan negara yang dihantui bencana. Indonesia adalah negara yang diberkahi energi alam luar biasa, tapi beresiko tinggi jika dikelola sembarangan. Jika kita melihat kembali kisah-kisah tadi, Pompei, Pera, Mesopotamia, bangsa Mino, Mesir kuno, semuanya punya satu kesamaan. Mereka runtuh bukan karena alam semata, tapi karena lengah, karena merasa aman, karena tidak siap, karena tidak terbiasa mendengar peringatan. Dan pertanyaannya, apakah kita hari ini lebih baik, atau kita sedang berjalan di jalan yang sama? Kita hidup di negeri yang duduk di atas cincin api. Gempa adalah nafas bumi kita, gunung adalah saudara tua kita, dan laut adalah halaman depan rumah kita. Maka seharusnya kita bukan hanya menunggu bantuan datang saat bencana terjadi. Kita harus punya kesadaran bersama bahwa mitigasi bukan proyek, tapi budaya. Bahwa edukasi kebencanaan bukan formalitas, tapi kebutuhan. Bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bahwa masyarakat bukan hanya korban, tapi juga penjaga bumi tempat mereka tinggal. Jika Pompei hilang dalam satu hari, jika Minoa tenggelam dalam satu gelombang, jika Aceh luluh dalam beberapa menit, maka hal yang paling masuk akal bagi Indonesia hari ini adalah bersiap, belajar, dan bersatu. Sejarah adalah guru yang paling sabar. Ia sudah memberi contoh berkali-kali bahwa peradaban sehebat apapun bisa hilang dalam satu bencana. Tapi sejarah juga memberi kita harapan bahwa manusia selalu punya kesempatan untuk berubah, asalkan kita mau mendengar. Karena pada akhirnya bencana bukan hanya cerita tentang kehancuran, tetapi tentang kesempatan kedua. Kesempatan untuk membangun negeri ini dengan cara yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih manusiawi. Dan Indonesia adalah rumah yang patut kita jaga sebelum alam memintanya kembali.